Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Jalak Pamungkas. Sekarang kita berada di wilayah Sukorejo, pemirsa, daerah Curug Sewu, dan kita berada di makam Mbah Proyo. Itu beliau salah satu informasi yang kami dapat. Itu beliau salah satu tamtomo di Demak Bintoro. Mari kita lihat bagaimana kita penelusuran kita. Mari kita jalan. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Kula sejatine satri, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kula kanggih tumindak satriya sejati. Kula nyuwun kanggih anyirnake tumindak ingkang lupat. Bekteni marang Simbah, tansah mangestuni sampurna. Kratonku ya kratone Simbah, kratonku, kratonku buka. Ini ya, ini niki nyun sewu. Ini kok saya ada beberapa gambaran tentang beliau itu dulu seorang tamtama atau seorang tumbang. Itu sejarah menurut panjenengan pripun sikapnya? Enaknya gini aja, beliau nggak begitu kurang begitu terkenal.
Oh iya, oke, siap, 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 siap. Ya. Kita ngobrol di luar saja pemirsa. Salam rahayu, salam sedulur. Ini saya coba untuk menguak sejarah. Apakah sama dengan yang saya lihat barusan di dalam dengan Kang Ali sendiri nih kan. Kang Ali ini yang saya kok tadi sowan ke dalam terus apa notabene-nya kok saya lihat apa namanya beliau itu memakai suatu seragam kebesaran kan, tapi saya melihat itu bukan di era-era apa namanya Mojopahit, dan kanan kirinya itu kok pakai kembang apa namanya semboja. Nah, menurut pengetahuan jenengan bagaimana kan tentang sejarah lika-liku beliau, perjalanan beliau itu bagaimana? Saya menelusuri perjalanan Pak Proyo 2 tahun 2012 sampai ke tahun 2014. Berkali-kali ketika saya sowan ke sini, saya lihat memang beliau memakai dua sumping bunga semboja. Menurut pengetahuan saya, salah seorang sesepuh Jawa yang memakai itu adalah Raden Maesa Jenar. Berarti Maesa Jenar itu beliau pakainya juga ya. Itu seperti juga kan? Terus kalau beliau ini mungkin tidak bisa kita katakan aulia, tapi beliau seorang pejuang Islam, bukan penyebar agama. Artinya bukan orang yang mengajarkan pendidikan agama, tapi beliau yang menegakkan Islam agar bisa berkembang di tanah Jawa. Dan misi beliau hingga sampai ke daerah pinggiran Sukoharjo ini, yang saya tahu dari hasil Riyadoh, beliau ini mengikuti jejak Sunan Kalijogo yang saat itu sudah berada di daerah Mismo, daerah Batang sana. Untuk beliau hanya ingin bertanya, kenapa kerajaan Demak ini bisa hancur atau bisa runtuh, padahal tidak ada apa-apa kan, tidak ada gejolak yang terjadi. Berarti tidak ada semacam kayak apa namanya utusan dari Demak datang ke sini atau dikasih amanat untuk penyebaran ke sini, ngoten niku Kang. Mboten. Jadi ketika Gelagahwangi itu menjadi sebuah kerajaan yang namanya Demak, strukturalnya tidak strukturalnya kalau organisasi itu struktur organisasinya kan tidak begitu tertata, karena meskipun para wali ini juga ada ahli tata negara, hukum negara dan lain sebagainya. Betul. Ke bawahnya setelah Raden Patah dan Dadak Bengek ke bawah itu agak sedikit semrawut gitu. Artinya memang fokusnya tidak ke sebuah pemerintahan, fokusnya adalah merubah kiblatnya orang Jawa saat itu yang berkiblat ke kidul untuk berkiblat ke Islam. Jadi intinya jalan yang dijalankan para wali untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini, beliau mengislamkan orang-orang tertentu yang disitu dianggap mungkin jagoan, ahli silat, ahli pengobatan dan lain sebagainya, termasuk mungkin Pak Proyo ini atau alias Mbah Maesa Jenar ini, agar orang Jawa lebih manut untuk diajak ke Islam. Karena hukum orang Jawa itu kan ewah dan wedi kalau sama orang yang lebih berpangkat atau orang sakti. Mungkin itu salah satu metode para wali bisa begitu sangat cepat mengislamkan orang Jawa. Jadi intinya siapapun wali itu, apapun statusnya, bagaimanapun ceritanya, para wali itu adalah orang-orang yang sangat pandai.
dengan keterbatasan bahasa, lingkungan, lingkup budaya apapun, ternyata orang Jawa ini semua mayoritas Islam. Begitu apa yang bisa saya jelaskan seperti itu. Gini. Berarti beliau itu juga ada suatu misi sendiri untuk mengejar Kanjeng Sunan Kalijogo bersama Sunan Bonang sampai ke sini, dan pada saat itu juga Sunan Bonang sama Sunan Kalijogo sudah berada di Gunung Bismo aja kan. Gunung Bismo gitu. Oh, terus bisa juga saya tambahkan bahwa di makam sesepuh Jawa manapun, termasuk di tempat Mbah Koryo ini, beliau ini bisa dikatakan ulama torekoh. Artinya meskipun beliau tahu apa yang dikerjakan orang Jawa, kalau dilihat dari segi Islam itu salah, beliau diam. Berarti tidak menjas seperti beliau tidak pernah sekarang sedikit wah kok ini salah, kok ini seperti itu. Orang sesepuh Jawa yang sudah menganut Islam, bisa dibilang beliau ini adalah ulama torekoh, orang wali torekoh yang meskipun beliau tahu apa yang dikerjakan orang itu salah, beliau akan diam. Karena apa? Karena sebenarnya Allah itu kan tidak membutuhkan kita sama sekali. Tidak membutuhkan, jadi kita juga tidak harus menghakimi orang itu benar atau salah, karena ketika orang itu sudah merasa dia pandai, dia ahli ibadah, ketika ibadah kita itu menjadikan kita sombong, mendingan kita tidak usah ibadah. Jadi intinya, hormatilah sesepuhmu kalau kamu ingin tahu siapa sebenarnya kamu dan agar kamu tahu siapa Tuhan. Itu aja. Demikian sekilas sejarah yang notabene-nya bisa saya ambil itu, kita jangan suka menjas atau saling menyalahkan satu sama lain. Kalau dalam apa namanya, bahasa kita, bahasa Islam itu waluna amaluna walakum amalukum, amalmu amalku. Jadi tidak perlu kita menjas. Kalau kita salah, ya bagaimana kita merangkul, kita menunjukkan, bukan kita saling baku hantam dulu tali wongso. Demikian saya cukup akhiri. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.